Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Risma Fetriani dan di video kali ini kita akan belajar tentang daya hantar listrik larutan. Pernahkah kalian melihat orang menggunakan alat seperti pada gambar berikut ini? Hal apa yang terpikirkan oleh kalian? Alat apakah yang digunakan oleh orang tersebut? Dan apakah ia akan mendapatkan ikan? Gambar tersebut merupakan salah satu contoh fenomena di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan daya hantar listrik larutan. Daya hantar listrik larutan ini berkaitan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Pengertian dari larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Ciri-cirinya dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodanya. Contohnya, umumnya larutan elektrolit termasuk ke dalam senyawa ion seperti NaCl, NaOH, dan sebagainya, dan senyawa kovalen polar seperti HCl, H2SO4, dan sebagainya. Yang kedua ada larutan non-elektrolit. Pengertian dari larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya sehingga larutan tidak dapat menghantarkan listrik. Ciri-cirinya tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodanya. Contoh senyawa yang termasuk dalam kelompok ini adalah urea, gula, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen nonpolar. Di sini kita akan melakukan percobaan virtual tentang uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, kedua batang elektroda dimasukkan ke dalam larutan garam. Ketika saklar dihidupkan, nyala lampu terang dan kedua batang elektroda menghasilkan gelembung gas. Untuk uji yang kedua, batang elektroda dimasukkan ke dalam larutan asam klorida. Ketika saklar dihidupkan, didapatkan bahwa lampu menyala terang dan kedua batang elektroda juga menghasilkan gas. Pada kedua uji larutan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Pada uji larutan yang ketiga, batang elektroda dimasukkan ke dalam larutan glukosa. Ketika saklar dihidupkan, ternyata lampu tidak menyala dan kedua batang elektroda tidak menghasilkan gelembung gas. Untuk uji yang terakhir, kedua batang elektroda dimasukkan ke dalam larutan urea. Ketika saklar dihidupkan, lampu juga tidak menyala dan kedua batang elektrodanya juga tidak menghasilkan gelembung gas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Yang pertama, adanya reaksi disosiasi pada senyawa elektrolit. Reaksi disosiasi adalah penguraian senyawa menjadi ion dalam larutan. Contohnya, senyawa HCl yang terurai menjadi ion H+ dan Cl-. Penyebab yang kedua adalah daya hantar listrik berhubungan dengan ion-ion dalam larutan. Aliran arus listrik berbentuk pergerakan partikel berupa partikel elektron maupun ion. Ketika dilarutkan ke dalam larutan elektrolit, arus listrik akan dihantarkan oleh ion-ion dalam larutan sehingga lampu dapat menyala. Semakin banyak ion-ion dalam larutan, daya hantar larutan semakin kuat. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.